Gimana kabarnya? Berjumpa lagi bersama kalian saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalian semua sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik, kalau adik-adik dan kalian selalu masih boleh ada, itu semua karena pertolongan Tuhan yang selalu mengalir setiap waktu, setiap kehidupan kita namanya, baik dalam kehidupan kalian maupun dalam kehidupan adik-adik semuanya. Adik-adik, kalian percaya bahwa adik-adik selalu bersemangat untuk belajar. Ya, langsung saja adik-adik, renungan kita pada saat ini yaitu di Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi adik-adik, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, adik-adik, kalian percaya bahwa adik-adik SMK maupun SMP Kristen Eli sudah terlalu memikirkan jauh ke depan. Ya, contohnya, nanti ke depannya saya mau menjadi apa, ke depannya nanti saya bagaimana, ke depannya nanti apa yang harus saya lakukan. Itu sudah pasti adik-adik. Tetapi adik-adik, firman Tuhan mengingatkan Kandias maupun adik-adik saat ini bahwa setiap manusia itu memikir-mikirkan jalannya. Setiap kita manusia ini, baik Kandias dan juga adik-adik, memikir-mikirkan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Mungkin ada di antara adik-adik yang sekarang ini memikir-mikirkan ke depannya nanti mau menjadi orang berhasil, mau menjadi pengusaha, mau menjadi polisi, mau menjadi tentara, mau menjadi pilot, mau menjadi guru, mau menjadi dokter. Atau ada di antara adik-adik yang mulai memikirkan saat ini, atau nanti ada yang terpanggil menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta dan sebagainya. Nah, adik-adik, itu adalah pemikiran adik-adik sendiri. Tetapi kita harus ingat adik, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Berarti adik-adik, kehendak Tuhanlah yang terjadi nanti dalam setiap apa yang adik-adik inginkan. Tidak salah ketika adik-adik memikirkan hal-hal yang demikian. Tetapi adik-adik yang kita lihat saat ini bahwa apapun nanti yang kita pikirkan itu, ujung-ujungnya nanti adalah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, untuk itu adik-adik, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri nanti yang menentukan arah langkah kehidupan Kandias dan kehidupan adik-adik. Untuk itu apa yang harus Kandias dan adik-adik lakukan? Nah, yang pertama adik-adik yaitu selalu melibatkan Tuhan. Ya, ketika adik-adik bercita-cita ke depan, memikirkan masa depan adik-adik, adik-adik jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam cita-cita adik-adik. Kenapa? Karena ketika adik-adik melibatkan Tuhan di setiap apa yang adik-adik impikan, maka suatu saat itu Tuhan izinkan kepada adik-adik. Itu merupakan suatu tindakan adik-adik bahwa adik-adik mempercayai Tuhan Yesus itu yang menentukan jalan kehidupan adik-adik. Nah, itu yang pertama tadi adik-adik, yaitu harus menyertakan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhannya. Nah, terus selanjutnya adik-adik, apa yang harus Kandias lakukan dan apa yang harus adik-adik lakukan ketika memikirkan masa depan, ketika memikirkan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Yang selanjutnya adik-adik yaitu percaya akan janji firman Tuhan. Nah, adik-adik, inilah salah satu yang harus Kandias dan adik-adik lakukan, yaitu percaya dengan firman-firman yang ada dalam Alkitab ini. Percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin adik-adik. Ketika adik-adik percaya akan kebenaran firman Tuhan, maka adik-adik akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena ketika adik-adik percaya dengan kebenaran firman Tuhan, itu sudah pasti bahwa adik-adik mempercayai Tuhan.
dan adik-adik sudah menjadi miliknya Tuhan. Nah, dalam hal ini adik-adik, pentingnya kita harus melibatkan Tuhan di setiap rencana-rencana kita untuk masa yang akan datang. Di setiap apa yang kita pikirkan saat ini. Mengapa kita harus penting melibatkan Tuhan dalam hal ini? Karena hidup kita ada di dalam tangan-Nya. Hidup kita ini bukan milik kita lagi adik-adik, tetapi hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tapi tidak masalah kalau kita meminta kepada Tuhan. Tapi ingat adik-adik, yang jadi nanti adalah bukan kehendak kita, tetapi kehendaknya Tuhanlah yang jadi. Untuk itu adik-adik tetaplah semangat untuk selalu meminta apa yang menjadi keinginan adik-adik. Mintalah semuanya kepada Tuhan. Dan nantikanlah jawaban yang terbaik daripada Dia. Karena ketika adik-adik memintanya kepada Tuhan, Tuhan memberi lebih dari apa yang adik-adik minta. Tuhan memberi yang lebih, Tuhan memberi yang terbaik kepada adik-adik. Karena Dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan adik-adik. Puji Tuhan adik-adik, selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.